Kedatangan bulan Desember, umat Kristen di seluruh dunia gegap gempita mengadakan perayaan Natal. Tanggal 25 menjadi puncaknya. Ia ditetapkan sebagai hari raya karena dipercaya bertepatan dengan hari kelahiran Yesus. Christmas diartikan sebagai hari kelahiran Yesus yang dirayakan oleh hampir semua orang Kristen di dunia. Berasal dari ajaran Gereja Katolik Roma. Padahal ajaran tersebut tidak terdapat dalam Alkitab dan Yesus pun tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk ke dalam ajaran Gereja Katolik Roma pada abad keempat ini berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala. Perayaan Natal yang diselenggarakan di seluruh dunia ini sama sekali tidak mempunyai dasar dari Alkitab. Natal berdasarkan kepercayaan penyembah berhala yang dianut oleh masyarakat Babilonia kuno di bawah Raja Nimrod atau cucunya Ham, anak Nabi Nuh. Nimrod inilah orang pertama yang mendirikan Menara Babel, membangun kota Babilonia, Niniweah, dan lain-lain, serta kerajaan di dunia dengan sistem kehidupan, ekonomi, dan dasar-dasar pemerintahan. Nimrod ini adalah sekarang pembangkang Tuhan. Jumlah kejahatannya amat banyak. Di antaranya, dia mengawini ibu kandungnya sendiri, Semiramis. Setelah Nimrod meninggal, ibunya yang merangkap istrinya menyebarkan ajaran Nimrod bahwa roh Nimrod tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Adanya pohon evergreen yang tumbuh di atas sebatang pohon kayu yang telah mati ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod. Untuk mengenang hari kelahiran Nimrod setiap tanggal 25 Desember, Semiramis menggantungkan bingkisan pada ranting-ranting pohon itu sebagai peringatan hari kelahiran Nimrod. Inilah asal-usul pohon Natal. Memulai pemujaan kepada Nimrod, akhirnya Nimrod dianggap sebagai anak suci dari surga. Dari perjalanan sejarah dan pergantian generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari satu bangsa ke bangsa lainnya, akhirnya penyembahan terhadap berhala Babilonia ini berubah menjadi Mesias palsu, yaitu berupa Dewa Baal, anak Dewa Matahari. Pada abad keempat dan kelima Masehi, ketika dunia pagan Romawi menerima agama baru yang disebut Kristen, mereka telah mempunyai kepercayaan dan kebiasaan pemujaan terhadap Dewi Madonna jauh sebelum Kristen lahir. Natal adalah acara ritual yang berasal dari Babilonia kuno, yang saat itu puluhan abad yang lalu belum mengenal agama yang benar dan akhirnya terwariskan sampai sekarang ini. Di Mesir jauh sebelum Yesus dilahirkan, setiap tahun mereka merayakan kelahiran anak Dewi Isis atau Dewi Langit, yang mereka percaya lahir pada tanggal 25 Desember. Para murid Yesus dan orang-orang Kristen yang hidup pada abad pertama tidak pernah sekalipun mereka merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Dalam Alkitab atau Bible, tidak ditemukan walau satu ayat pun Tuhan maupun Yesus yang memerintahkan untuk merayakan Natal. Sebab perayaan setiap tanggal 25 Desember adalah perayaan agama paganis atau penyembah berhala yang dilestarikan oleh umat Kristiani. Upacara Natal adalah berasal dari ajaran Semiramis istri Nimrod yang kemudian dilestarikan oleh para penyembah berhala secara turun-temurun hingga sekarang ini dengan wajah baru yang disebut Kristen. Siapa sih Yesus itu? Menurut kepercayaan Kristen yang berkembang sekarang, ia adalah anak Tuhan yang punya ibu bernama Maria, seorang perawan yang tiba-tiba hamil dan melahirkan bayi. Berdasarkan beberapa literatur, Yesus mempunyai beberapa nama yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani, ia disebut Yeshua. Bahasa Latin menyebutnya dengan Mesias. Muslim Indonesia memanggil ia dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan di dalam Al-Quran disebutnya Isa Al-Masih atau Masih ibnu Maryam. Oleh umat Kristen, Yesus dianggap Tuhan mereka. Kepercayaan ini berdasar pada konsep teologi atau ketuhanan Trinitas. Apa itu Trinitas? Adalah model teologi yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari tiga, yaitu Tuhan Bapa, Yesus atau Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau malaikat. Yesus diposisikan sewujud dengan Tuhan, begitu juga dengan Roh Kudus. Maka ketiganya dianggap sebagai Tuhan.
karena sudah menjadi satu kesatuan dengan Tuhan yang semula, yaitu Tuhannya umat Kristen. Kepercayaan orang-orang Babilonia yang menyembah kepada ibu dan anak atau Semiramis dan Nimrod yang lahir kembali menyebar luas dari Babilonia ke berbagai negara di dunia dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan bahasa di negara-negara tersebut. Di Mesir, dewa-dewi tersebut bernama Isis dan Osiris. Di Asia bernama Cybele dan Deois. Di Roma bernama Fortuna dan Jupiter. Juga di negara-negara lain seperti Cina, Jepang, Tibet, bisa ditemukan adat pemujaan terhadap Dewi Madonna jauh sebelum Yesus dilahirkan. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut ditenggarai memberi pengaruh ke sebagian umat Kristen di zaman itu, sehingga mereka ikut menggunakan konsep teologi Trinitas. Tapi tidak semua penganut Kristen kayak gitu ya. Sebagian mereka tetap teguh berteologi Unitarian, atau hanya ada satu Tuhan. Dua kelompok ini sama besar. Kelompok Unitarian dipimpin Arius 256 hingga 336 Masehi. Sedang kelompok Trinitarian atau berteologi Trinitas dipimpin Athanasius 293 hingga 373 Masehi. Keduanya saling bermusuhan sehingga negara Romawi jadi kacau. Menyaksikan realitas tersebut, Kaisar Konstantin 280 hingga 337 Masehi yang seorang penganut paganisme dan sedang berkuasa pada masa itu mengadakan konsili atau musyawarah akbar di Nisea pada 325 Masehi. Konsili ini dikenal dengan nama Konsili Nisea alias Konsili Oikumenis I. Sebagai seorang paganis, ia menyodorkan konsep homoousios. Kedua pimpinan kelompok menafsirkan konsep itu dengan arti yang berbeda. Arius menafsirkan dengan Yesus berhubungan amat erat dengan Tuhan, tapi Athanasius menafsirkan lain. Yesus sewujud dengan Tuhan, maka dia pun Tuhan. Pasca konsili, pengikut Arius tidak puas dengan hasil konsili Nisea. Mereka terus mengadakan perlawanan, hingga pada masa Kaisar Theodorus Agung, dibikinlah olehnya Konsili Oikumenis II di Konstantinopel. Karena ia anti-Arius, maka konsili itu tegas menetapkan bahwa anak Yesus sewujud dengan Bapaknya atau Tuhannya. Dan Roh Kudus pun sewujud dengan Tuhannya. Tuhan dianggap mempunyai 3 wujud, namun ketiganya jadi satu wujud. Nah, sejak itu Kristen dengan teologi Trinitas dinyatakan resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Siapa yang menentang akan ditumpas. Dan benar, sebuah institusi baru dibentuk khusus buat pekerjaan ini. Namanya Institusi Akuisisi. Akhirnya pengikut Arius dibantai atau diusir dari Romawi. Buku-buku mereka dibakar. Di antara mereka melarikan diri ke negeri-negeri lain. Saat itu ajaran Arius masih ada, tapi jumlahnya sangat kecil. Hanya beberapa sekte-sekte kecil yang tersembunyi, sangat jauh jika dibandingkan dengan Kristen Trinitarian.